Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali Rismon Sianipar mau nampar dirinya sendiri. Kali ini ketika dia datang di UGM mempertanyakan sarjana muda Pak Jokowi, karena memang selama ini dia menuding Pak Jokowi itu bukan S1 tapi hanya sarjana muda katanya. Betapa Rismon Sianipar sangat malu kali ini ketika ketemu dengan salah seorang profesor UGM. Lalu beliau menjelaskan bagaimana status sarjana muda di masa-masa Pak Jokowi menjadi mahasiswa di kampus UGM. Dan ternyata yang terjadi saat itu menurut sang profesor ini bahwa tidak ada sarjana muda kala itu. Dengan kata lain, tuduhan Rismon Sianipar itu runtuh sahabat ya seketika di depan fakta akademik yang sebenarnya. Dan belum selesai di situ, ada pula video yang beredar viral di mana Panci itu di salah satu media televisi nasional dipermalukan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Kita tahu bahwa mereka sangat gembira mendapatkan data baru dari KPU DKI Jakarta yang merupakan salinan ijazah Pak Jokowi. Tapi apa yang diklaim Roy sebagai penemuan penting itu ternyata hanya ada dokumen administrasi biasa yang sudah diverifikasi sejak Jokowi mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Dan pada saat itulah Roy kelihatan sangat gugup, bahkan terbata-bata dan seperti biasa dengan jurusnya yang selalu menyolah pembicaraan. Nah, seperti apa videonya? Ini langsung kita simak secara bersama-sama. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Tahun lalu angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir, angkatan 1984 itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda. Tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81 tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut, tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84, yaitu tidak apa, IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester. Ya, 9 tahun. Ya. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana. Nggak ada. Lulusan SMA daftar ke UGM itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Jenjang evaluasi. Kalau misalnya Anda lihat KS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Ya. Sertifikat itu sertifikat belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Nah, tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Bang Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada Ketawa ini tanda tangan, nomor, nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap. Ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja? Tapi karena desakan dari teman-teman Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Betul. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua, ada tenaga legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Artinya apa?
pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas Karena katanya ketika bagaimanapun terima. juga ini fakta umum. Ya. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Baru legalisir. Di semua kampus seperti itu kan. Ini yang menarik. Nah, maka fakta notori ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun Oke. pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi. Memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, Bang Rifai? Dugaannya kami, ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Oke. Antara teman-teman Bang Roy meminta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Ya. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang Sudah ada menyita. di KPU, KPU Pusat, KPU di Jakarta, semua sudah diambil. Oke. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk pilpres dan pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya, sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah, secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain dan teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya, dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf, font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan. Ganti-ganti, perbedaan oke. pencetakan ya. Oke. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu Menarik semua itu. sudah ada di Polda Metro dan Jadi artinya, bisa diikuti lah. oke, jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya? Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena Masalah, Bang penyidik Dirip. bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Ada beberapa Bukan bulan lalu. bukti baru. Satu, yang kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada laporan. Oke. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Oke. Kalau kami pelapor, tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah Bahkan kami kemenangannya. Oke. setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Oke, jadi ini bukan, jadi ini katanya bukan bukti baru, Enggak, Mas Roy hanya jelas. mengada-ngada aja. Enggak lah. Nanti dulu ya Emang Mas Roy. mengada-ngada dia. Jadi saya kira kunjungan Rismon ke UGM dan bagaimana panci di depan kuasa hukum Pak Jokowi ini lagi-lagi merupakan dua cermin dari satu wajah ya, di mana ada ketidakjujuran intelektual. Mereka bermain di wilayah opini, bukan data. Dan di sini saya nyatakan bahwa ini hanya ranah sensasi, bukan substansi sama sekali. Dan setiap kali mereka bicara di depan publik, publik pun semakin yakin ya bahwa Jokowi bukan sedang diserang karena ijazah palsunya, tapi karena memang keberhasilannya membuat lawan politik kehilangan relevansinya, sahabat. Rismon berkali-kali membuktikan ketidaktahuannya sendiri di depan profesor. Bahkan Roy Suryo telah mempermalukan dirinya di depan hukum dan logika, dan ini pun disaksikan oleh banyak rakyat Indonesia. Dan yang tersisa saya kira ini hanyalah kebohongan yang mulai membusuk di ruang publik. Faktanya bahwa ijazah Pak Jokowi sah, verifikasi resmi ada, klarifikasi akademik lengkap. Yang tidak sah sesungguhnya adalah cara mereka menipu publik dengan kebohongan berjamaah. Maka seperti pepatah lama, ketika kebohongan diulang terus-menerus, ia tetap tidak akan menjadi kebenaran. Ia hanya akan mempermalukan orang yang mengucapkannya. Itulah yang terjadi pada Rismonsiani Parces ini, termasuk Panci saya kira dan Dr. Tipa. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.